Bagaimana meramu dua genre itu tuh sebenarnya kalau ngomongin genre subgenre itu adalah dua yang menurut saya paling susah, komedi, horor itu termasuk yang susah. Maka meramunya juga perlu teknik, perlu berkomunikasi dengan nggak cuma dengan kru, nggak cuma dengan penulis, tapi juga dengan pemain-pemain kita yang ada di sini. Itu gimana mereka akan merespon kejadian horornya itu menjadi komedi, komedinya menjadi horor, dibolak-balik, gimana ya, momentum apa yang bisa kita lakukan. Nah, bahkan sejak reading lalu kemudian masuk ke shooting days di lapangan, kami semua selalu berkomunikasi soal itu. Kalau ngomongin tiap karakter yang punya layernya masing-masing, kalau karakter kan pasti kita punya ini ya, punya core-nya gitu, punya basic-nya gitu. Lalu mereka lah yang membantu kami mengedit penceritanya untuk membuat ketebalan dan ketipisan karakter mereka masing-masing. Kayak Nisa itu kemudian gimana ya, Nisa kita bikin jadi nggak takut hantu tapi dia excited sama hantu gitu kan, itu menjadi tawaran yang menarik untuk karakternya dia gitu. Sementara Dodit dan Angga gitu, Dodit yang mana sih? Ini yang kanan mas, Dodit yang sebelah Wafi. Mereka juga kita berikan kita berdiskusi soal bagaimana kalau kakak beradik, terutama yang kembar tapi nggak identik itu berseteru soal jalan hidup gitu. Yeah. Nah itu lalu kemudian mereka aplikasikan begitu juga dengan Novian, dengan Ogi Rengga dan yang lainnya. Sebenarnya kalau basicnya kita mau bikin film horor yang ringan gitu, yang kita semua bisa menikmati gitu. Tapi kemudian karakter kita kalau kita membayangkan kalau kita dulu masa sekolah, masa SMP gitu, kalau lagi tertarik sama hantu, terus kemudian malah banyak kejadian tololnya kan, kejadian bodohnya itu. Nah itu yang coba kita ciptakan ulang gitu di film ini. Ciptakan karakter Ki Mangun ya. Ki Mangun ini jujur agak kaget ditawarin jadi dukun, karena biasanya kalau main dengan film saya masih sedikit itu karakter saya jadi diri sendiri mas. Nah ini jadi dukun, jadi saya harus jadi dukun ya gimana, saya akhirnya riset ke desa-desa itu, nanyain dukun-dukun, saya samperin kayak Mbah Kusen, Mbah Arjo Gaplok gitu, dukun-dukun di desa, ada di desa kalau gitu. Dan ternyata dukun-dukun di desa saya itu nggak kayak di film-film, ya santai, ono apa le, gitu. Nggak yang terus saya makin bingung deh, ini piye gitu, saya harus piye gitu. Mantranya saya bertanya, mantra Jawa itu apa aja ke Mbah itu. Terus karena saya komedi, akhirnya saya ngawur bos. Masih ada yang hafal katanya mantranya, boleh dong di depan teman-teman media dong. Sampai ya dong mantranya ya, kita kasih ya mantranya ya. Tepuk tangan buat Ki Mangun kita dong. Nah, silakan. Mas Sope, silakan mantranya diberikan. Gerakannya sekalian. Gerakannya. Kamu gak mas, aku lupa, aku dukun lupa mas. Selesai syuting lupa aku semua. Perkenalkan, aku Hafizihan, berperan sebagai Nisa. Ada nggak di sini yang kalau ngeliat hantu malah happy? Ada nggak? Sumpah kalau ada aku kasih 200.000. Ada nggak? Langsung semua. Ada semua. Ini ngaku nih semua. Ngaku nih semua. Mbak nggak usah angkat tangan. Mbak Diuk nih tadi. Iya, udah pengen 200. Iya. Iya, tadi pertanyaannya apa? Gimana pada saat dapat karakter Nisa yang ternyata punya ya keunikan dari sikapnya itu, excited kalau melihat hantu, Wafi? Iya, jujur di sepanjang perjalanan aku main film, terutama udah beberapa kali sama Rapi, aku mau mengucapkan terima kasih sama Rapi. Ini yang paling menantang. Karena kan di sebelum-sebelumnya kalau aku main horor, kalau ngeliat hantu tuh takut ya. Yes. Nah ini kalau ngeliat hantu tuh kayak ngeliat Dodom gitu, happy, seneng, excited. Mas ketawa mas? Ini pernah lihat hantu berasa jodoh soalnya kayaknya. Itu susah banget, karena kan kita sendiri juga udah punya acting coach-nya juga kan. Yeah. Aku tuh sampai manggil acting coach pribadi buat konsultan soal karakter aku, buat konsultasi soal karakter aku gitu. Ternyata malah makin stres sih sebenarnya, malah makin nggak dapet gitu. Jadi ternyata pas udah proses syuting, terus ketemu sama teman-teman, dan aku juga lupa kalau kita punya komedian juga. Jadi ternyata sangat terbantu sekali pada saat proses syuting. Dan yang bikin aku tertarik untuk ambil project ini karena memang pas aku lihat sinopsisnya ini udah lucu banget. Terus begitu aku sempat review filmnya, film ini benar-benar berhasil menempatkan kapan harus komedi, karena kan ini komedi horor ya. Yes. Kapan harus komedi, kapan harus horor, dan horornya iya
nggak serem sih. Gimana, Dudit? Mau bantu menjawab? Sebenarnya aku takut gak? Enggak. Enggak Oh takut. gitu cara Dudit jawab gak? Nama saya Sri Sorowati, di sini berperan sebagai Mbak Siem yang menakutkan, tapi sebetulnya enggak. Di adegan itu saya jadi Mbak Siem muda, Mbak Siem pemarah, dan jadi hantu. Saya mau ceritakan sedikit mengenai make up saya ini yang sebulan baru hilang. Oke. Ini sebenarnya masih pakai make up ya. Masih bergaya. Betul-betul pengalaman saya pertama pakai make up yang pakai di tempel-tempel itu apa karet, ya terus pakai ini disemprot cat kepala, disemprot cat gigi saya, disemprot cat ini kuku saya ini baru hilang ini, jadi sebulan baru hilang. Jadi tapi asik banget dan seru saya main di sini. Pengalaman pertama jadi hantu yang menakutkan. Biasanya make upnya nggak begitu, cuma dihitam-hitam sedikit gitu. Iya. Di sini betul-betul make upnya, wah, Untuk 2 jam mas. 2 jam sendiri ya berarti Iya, itu ya. 2 jam berarti ya. dan nggak bisa gerak-gerak karena harus begini ditempel, tidak boleh menggo-menggo begini. Wow. Nanti sehabis syuting Iya. pulang toh, Mm-mm. itu kita keletinya ini 1/2 jam. Jadi saya dapat hari itu 7 hari untuk memakai makeup. Saya pesan pada semuanya yang masih kecil-kecil dan menginjak dewasa, lihat film ini karena film ini ada unsur pendidikannya dan ada unsur semangat dan berani. Jadi gak usah takut sama hantu. Kalau lihat hantu ingat aja Mbak Siem. Yes. Udah bener aja memang jadi sutradara kayak. Enggak ya, enggak Gimana gitu. Bang Oki dapat klaim itu dari teman-teman netizen kayak 2025 tahun yang Oki nggak di industri film nih. Alhamdulillah Rabbil Alamin, terima kasih banyak. Ini juga aku bisa dapat beberapa film dari beberapa pihak termasuk dari Rapi juga berkat teman-teman media yang selalu support kita, yang ngasih tahu ke orang-orang bahwasanya film Indonesia juga bisa dinikmati, bisa ditonton kayak begitu. Aku mau ucapin terima kasih buat teman-teman media yang selama ini selalu jadi garda terdepan untuk promo film-film kita. Terima kasih banyak. Tanpa kalian film kita tidak akan laku teman-teman. Terima kasih banyak sekali lagi. Selama review kalian baik, kita juga bakal senang. Mau ucapin terima kasih ke Pak Sunil udah ngajakin di film ini, Mas Fajar. Aku nggak tahu ya mau apa, tapi waktu pertama kali ditawari dilihat sinopsisnya tuh kayak nggak sulit nih actingnya nih. Yes. Kotek ya. Iya, jadi diri sendiri aja. Itu kayaknya memang sebenarnya aku direkam terpisah, itu kegiatan sehari-hari terus digabungin jadi film aja itu kayaknya. Nggak terlalu sulit, makanya ya ada Mas Dodit, ada Angga, ada Wapi, ada Nope. Jadi syutingnya kita nggak terlalu sulit juga, udah ngobrolnya lama segala macam. Tapi ini jujur aja, aku sama Mbak Siem baru kali ini aku nengok, loh Mbak Siem tuh kayak gini mukanya. Karena pada saat di lokasi ketemu Lagi make up terus udah jadi nenek Mbak Siem terus, aku kayak ini orang aslinya kayak mana gitu. Ternyata Mbak Siem kayak gini, ya Allah. Mbak sadar ya Mbak. iya. Untuk Kalau kontrak nggak terlalu sulit. Di situ agak lumayan jadi Jawa. Ya. Aku juga orang Jawa. Ini film pertama aku jadi orang Jawa juga. Menyenangkan lah buatku bisa dapat karakter baru. Awalnya Sumpah jijik aku. Gak pantas kamu. Kamu gak pantas. Kamu tuh cocoknya namamu Broto gitu. Gak pantas kamu Angga. awalnya gue Tuh. nggak diizinin sama Senina. Udah Dodit aja ya. Jadi Angga capek. Jujur di film ini saya sangat merasa dieksploitasi. Jadi saya merasa dieksploitasi kegantengan saya. Di film ini shoot-shootnya utama di saya dan Angga cuma jadi background saya. Najis, sumpah najis. Omonganmu ya. Terus kebanyakan shoot saya tuh nggak acting tapi lebih kebanyakan beauty shot. Saya slow mo, Angga di belakang saya jauh gitu.
Ya memang ini tahun saya sih. Sebenarnya ada scene yang nggak ditayangkan di sini gitu. Yaitu? Sebenarnya ada scene dia dililit ular. Wah, dililit ular yang aja. Karena kan Tapi bener ya, sumpah. Selama kami syuting, dia tuh ngerasa kalau dia tuh mirip kali sama Angga Yunanda. Demi Allah, aku tuh kayak, ih najis kan memang gitu. contoh dong, bener-bener apa yang Dia tuh kayak Angga tuh kalau syuting dia sering minta air kelapa gitu. Biar dia suka minum air kelapa gitu. Iya. Jadi Dodit ada momen Angga tuh suka air kelapa. Aku boleh nggak minta air tebu? Gitu. Maksudku cari yang mirip, jangan air tebu maksudnya. Iya, maksudku kan gini, air kelapa itu detox kan. Apa air tebu lah, biar diabetes. Saya aktor pro player ya. Pro player, gamers, pro player. Jadi saya sebelum syuting biasanya saya metode saya tuh in karakter 2 jam menyendiri. Nggak dipanggil tapi lo nggak jadi syuting. udah menyendiri tapi nggak dipanggil. Ya itu metodenya yang paling saya ingat adalah biar kembar. Saya di make up, Angga di make down. Biar harapannya ketemu di tengah, tapi tetap sulit. Tapi lihat sendiri kan, sekarang saya glowing, Angga kusem. Tetap Enggak ya. Ya udahlah. Tolong nanti difilter ya mas muka saya ya. Ya mirip ya, makasih. Pasti sangat berkesan gitu ya di film ini karena ini pengalaman horor komedi pertama, terus jadi kembaran gitu ya. Siapa coba yang seneng kan? Siapa yang gak seneng maksudnya? Ya, siapa yang gak seneng bisa kembar sama Mas Dodit gitu kan? Karena orang udah pada nunggu-nunggu gitu. Aku aja kemarin di DM-in gitu kayak, kok kamu sih yang jadi kembarannya Mas Dodit gitu? Aku pengen gitu. Kayak, sorry gue yang dapet. Gue bilang kayak, sorry gue nggak bisa gitu. Jadi gue bersyukur banget sih bisa hadir di sini, bisa bareng sama Mas Dodit, bisa jadi kembarannya beliau. Sorry. Aku belajar banyak dari Mas Dodit sih, gitu. Karena ya aktor pro player, terus bisa banyak dikasih ujangan juga sama beliau gitu sebelum syuting. Dan pokoknya selalu keren lah gitu kalau sama beliau gitu. Bang Oki ada komentar nggak terkait? Najis aku nengok. Nggak terima. Itu sebenarnya kayaknya yang cocok Akbar ya, karena kamu yang ngerawat kan ya. Nah, Akbar. silakan. Jadi aku ngerasa sama Basim tuh deket banget. Tapi Basim enggak. Nggak akrab. Jadi tapi aku merasa kedekatan selama acting itu aku dapat karena aku juga punya ibuku seusia Mbah Siam. Jadi ibuku adalah nenekku. jadi acting emosiku itu saya dapat dari itu gitu. Koneksinya ada di ibuku seusia Mbah Siam terus dan aku sebagai aktor layar lebar Ada benerin rambut ya Bang Oki? drama dan aku harus menangis dan itu wes aku di film ini adalah film pertama aku menangis gitu. So, aku menangis di kamera waktu master, waktu cover nggak keluar. Aku mau cerita soal Gimana? Oki. jadi waktu adegan di warung mie ayam teman-teman itu kan diambil cover aku dulu, aku marah-marahin mereka kan. Iya. Ternyata di situ responnya Angga tuh nangis. Terus Dodi tuh kaget ngelihat Angga nangis. Pas dia nengok, kan dia nggak nangis kan. Pas dia nengok, dia dilihat Angga keluar air mata. Habis take itu take covernya dia melototin aku, dia gini, berharap air matanya keluar. Gak mau kalah deh. Akhirnya keluar nggak kan? Enggak. Setelah aku peres-peres tetap mataku bening. Tidak ada airnya. Gersang. sangat menyenangkan gitu ya, dari mulai di set sampai offset gitu ya, karena untungnya semuanya kan komedian paling laris di Indonesia kan. Yes. Gitu. Sedangkan kita berdua sama Wafi newbie. Jadi seneng banget bisa
Kalau untuk aktor kau boleh menang, kalau komedi kau adek-adekan. Amin bang. Itu tadi sengaja gak pakai mic supaya gak terlalu dengar semuanya. Kalau dengar itu malu aku. Nggak, tapi setelah berproses sama teman-teman stand up komedian, Angga dan Wafi jadi kayak pengen coba nggak sih stand up komedi gitu, Wafi? Nah, aku pribadi enggak. Karena aku nggak lucu. Gak sih. Gak. Udah biarin mereka Gak apa-apa. Daripada ntar semua kerjaannya jadi saya yang ambil kan. Gak enak juga ntar. Ganteng lucu. Gak enak kan. Udah pelan-pelan lah. Pelan-pelan. Angga tuh selalu bicara sebenarnya. Iya. Kalau Pakai mic kok pinjam gimana? Angga tuh selalu bicara, jadi stand up comedian tuh kayak mana sih? Aku pengen nyoba, aku bilang gak usah kan, gak enak gitu. Ngapain nyoba-nyoba itu? Aku takut kalau dia bisa selesai kita semua. Pertama terima kasih teman-teman media semua sudah hadir. Ini proyek awalnya datang dari timnya Fajar. Ya. Karena saya sempat ngobrol bahwa saya pengen bikin komedi horor yang beda, yang sesuatu yang unik. Lalu dari tim Fajar dan teman-teman dari Jogja keluar konsep yang menurut saya cukup bagus. Nah, dari situ kita mulai develop. Jadi benar-benar ini film kita bikin buat fun, nggak perlu pikir banyak, tapi ketawa ya mungkin banyak sekali film horor lain, tapi kita pengen sesuatu yang unik lah. Dicampur ya ada kembaran. Jadi itu sih. Apanya? Kembarnya tuh siapa dulu yang ditemukan? Kalau dia ditemuin udah lama ya? Tahun 1800 berapa? Kalau Dodin emang ketemunya pas kita lagi mau mulai syuting, kasihan dia ngeliatin gini. Mau ikut syuting nggak deh? Iya, untuk pertama terima kasih semuanya udah datang. Iya, kita bakal ada special screening di hari Sabtu dan Senin kalau nggak salah di Minggu ya, Sabtu dan Minggu ya. Ya. Ada di Bogor, Bandung, Tasik, Garut, Sidoarjo, Semarang dan Garut udah belum tadi? Garut udah, sama kemana lagi? Ya, mungkin 1-2 lagi ya nanti. Medan juga disamper ya. Yes, itu deh. Jadi akan keliling beberapa kota dan kita sama-sama sampai di 22 Januari nanti kita support terus di kota-kota lainnya juga ya. Siap. Dan kayaknya kembaran ini nggak boleh dilepas, harus selalu nempel ya Pak. Harus itu ya. Najis. Lagi ulang. Najis ini tanganmu. Ini tangannya kayak cicak dong. Satu hitam satu putih. Oke, kalau pemilihan cameo itu sebenarnya kan karena mereka juga orang yang selalu kita lihat di real life-nya punya kegiatan kan, punya banyak singgungan sama masyarakat gitu. Nah, tapi kemudian yang membuat kami rasanya itu mereka bisa tepat kalau dikasih peran itu karena appearance-nya mereka di sosial medianya mereka itu tuh lucu gitu. Kayak misalnya Tante Erni selalu ngerespon followersnya dengan cara-caranya dia gitu. Kok bisa tahu Instagram Tante R? Di stalking ya? Nah, itu setelah saya ngobrol dengan Oki Rengga. Bagus. Dia langsung mengatakan, Tante Erni. Memang begitu. Oke. Gitu. Terus kemudian si Eri Pras karena kalau dia di Instagramnya bukan ngerespon ya, video-video itu tone suaranya lucu gitu. Dia ekspresinya nggak besar tapi lucu gitu. Nah, itu menurut kami ini lucu nih kalau kita ajak ikut main di sini ya. Nanti bubuk dua-dua ya. Cepat. Ayo Angga monyet, ayo. Sabar. Silakan. Oh nanti ku tendang ya Mas. Kembar, soalnya kembar, Oki. Ayo Angga dulu. Angga dulu. Apa tadi? Kedekatan sama nenek real life. Kalau saya sama nenek itu nggak deket ya, soalnya rentang usianya jauh banget. Bener sih, nggak ada nenek sama cucu yang deket tuh. Masa beda 2 tahun gak mungkin. Itu teman bukan nenek. Ya kalau jadi saya muda, nenek saya udah tua. Tapi kan ngobrol kan.
Ya ngobrolnya cuma nggih Mbah, ya Rono, nggih Mbah gitu. Enggak ada Mbah, ayo main Roblox Mbah. Enggak bisa dong. Ya makanya aku sama mbahku cuma nggak deket, interaksinya cuma sanggup nih uang saku matersun Mbah gitu aja. Oke. Nggak ada sharing, Mbah deketin cewek gimana Mbah? Ya. Ayo Mbah running yuk. Enggak. Masa suruh running? Mbak masih ada nggak Mas? Mbah udah meninggal. Dua. Iya. Jadi makanya rentang usia saya jauh banget. Ya iyalah, orang kau aja sebaya sama Mbah ini. Jadi nggak ada. Oke, Mas Dodi terima kasih. Kalau Angga Yunanda silakan. Kalau aku tuh lumayan deket juga sebenarnya sama nenek gitu, karena alhamdulillah nenek masih sehat banget. Mungkin usianya udah hampir 100 ya, dua-duanya dari papa sama mama gitu. Habis ini kan kamu sama nenek mau pedal kan? Iya. Definisi sehat banget nih. Nenek atlet triathlon semana sih? masih jalan-jalan gitu, jalan-jalan masih kan? Gak sampai Rinjani deh kayaknya, jangan sih ya. Iya, tapi kalau misalnya yang seru mungkin karena nenek aku tuh ya nenek-nenek itu kan biasanya pakai bahasa daerah kan, termasuk nenek aku gitu. Jadi karena dari Lombok, jadi kalau ngomong biasanya pakai bahasa sana gitu. Nah kalau udah ketemu sama Shenina tuh susah. Jadi harus ada subtitling. Harus ada aku di tengah-tengah gitu. Karena kalau cuma mereka berdua, udah. Nenek aku sih selalu ngomong, cuma nggak bisa dibalikin itu. Waktu Mas Shenina gimana Mas Dodi waktu Mas Shenina? Aku kan gini ya, sama Angga tuh sering berbagi makanan gitu. Kadang kalau video call gitu, Angga video call Shenina gitu, Shenina udah bosen sama Angga capek, HP-nya aku ambil, dan tetap ngobrol di top gitu. Dan Shenina nggak sadar. Dihipnotis sama kamu. Silakan Mas Dodi. Konsultasinya ya kita biasa aja karena saya sama Benny selevel ya. Jeleknya. Jadi awalnya sih yang kembar tuh Benny sama Angga. Akhirnya Benny disuruh komedi konsultan itu. Jadi ya biasa kalau di stand up comedian ada namanya kombut, comedy buddy. Jadi setiap skrip itu biasanya kita harus ada temen yang biar oh ini lucu nggak, ini oh iya kita pakai yang ini gitu, ada proses brainstorming kayak gitu. Iya betul, waktu reading, makanya waktu syuting nggak banyak improve karena kita proses readingnya itu lumayan lama. Sehari, 7 hari waktu itu. Jadi 7 hari seharinya itu beberapa jam gitu. Jadi kita ulang-ulang, akhirnya itu kita nemu komedi yang pas sehingga pas syuting itu nggak improve lagi. Tak kasih tahu ya, aku itu wong Jawa. Jawa Tengah. Aslinya wong Jawa aku, tapi lahir besarnya di Medan. Jadi aku kalau disuruh Jawa ya iso, kalau disuruh Medan ya bisa. Bebas aja lah, namanya dibayar ini aku. Kalau seandainya udah dibayar aku disuruh jadi Jawa nggak bisa, dibalikkan duitnya. Janganlah. Kalau tapi sebenarnya itu balik ke Mas Fajar juga. Aku tadinya mau yang full Jawa sekali, tapi ternyata terlalu sulit juga buatku. Jadi Mas Fajar bilang cukup segini aja Ki Jawanya gitu. Kita emang dikontrol, dijagain banget sama Mas Fajar. Menurut Mas Fajar, udah Ki Jawanya segini aja cukup kok gitu. Tidak kelihatan memaksakan juga Jawanya kayak begitu. Dan kalau dibilang pendalaman tidak terlalu sulit karena memang aku sukunya aslinya Jawa. Jadi di rumah itu sebenarnya bapakku itu kalau ngobrol sama keluarganya pakai bahasa Jawa. Mamaku pakai bahasa Banjar. Makanya bapakku nggak ketemu, sering kali berantem. Yang satu bahasa Jawa, yang satu bahasa Banjar. Dua-dua nggak ada yang ngerti. Ribut orang itu. Aku ngambil tengahnya, bahasa Medan aku dulu. Jadi nggak terlalu sulit sebenarnya. Kayak
begitu karena keluargaku juga masih pakai bahasa Jawa. Kebetulan Jawanya Sumatera itu memang Jawa Timuran, tidak Jawa. Kan Jawa tuh ada bahasa Jawa yang Jawa Timur, ada yang Jawa Tengah kayak begitu. Kalau yang di Sumatera itu lebih ke Jawa Timuran, jadi tidak terlalu sulit sebenarnya untuk ngebawa itu ke film ini. Oke, yang pertama tadi apa ya? Bu Woro, nyambung juga nih. Oke, kenapa ada Bu Woro tadi? Iya. Kenapa ada Bu Woro dan beberapa hantu yang lainnya itu sebenarnya diskusi kami dengan Pak Sunil dan teman-teman dari Rapi gitu untuk apa ya, hantu yang selain Basiem, hantu utama kita gitu, yang bisa kita munculkan ketika si anak-anak ini ternyata ritualnya salah kaprah kacau balau gitu. Apakah hantu yang sudah ada di konten-konten kreator gitu, atau hantu-hantu yang beredar di masyarakat? Oh enggak, kenapa enggak hantu-hantunya kita sendiri aja yang dari Rapi gitu. Jadi ini kayak mix universe-nya film-film Rapi gitu. Lalu kita ceng-cengin mereka di film ini. Bercandanya gitu awalnya, gitu. Terus kemudian kayaknya bisa kita ambil yang ini ya Bu Woro, terus ada lagi Umu Sibian, ada lagi siapa gitu. Kira-kira begitu sih. Sebenarnya secara kreatif karakternya Nisa awalnya itu memang tipikal ya Nisa. Tipikal kayak apa? Ketika berhadapan dengan hantu gitu tuh gitu. Tapi kemudian apa ya nilai tawar yang bisa kita berikan buat Nisanya sendiri juga buat film ini, terus buat penonton gitu. Kenapa nggak Nisa kita bikin begitu denger hantu, wow, langsung kayak tertarik gitu. Ini kayaknya lebih ini deh, lebih nonjok gitu. Sebenarnya jawabannya udah kamu sebutin sendiri tadi ya, 99,9% mereka mirip gitu, dan kita semua sepakat soal itu kan. Enggak. Ngasih log kecil lagi, ngasih lognya kecil. Sebenarnya ketika mendesain apa namanya, ada karakter kembar ini kan, kemudian kita juga sempat riset kecil gitu soal apa aja ya jenis-jenis kembar ini. Selain deskripsinya udah kita tahu lahir di waktu yang bersama gitu, ternyata selain kembar identik ada kembar yang tidak identik gitu kan. Terus kemudian begitu kita melihat potensi pemain kita, ada Angga Yunan. Maaf. Oke bang. Dibilang 99% langsung bersin loh. Anda nggak terima Mas Dodit. Alergi katanya. Oh bersin juga. Tapi nggak identik soalnya. Oke, lalu habis dari situ kita coba petakan kalau kita punya karakter Angga Yunanda sebagai kembaran tidak identiknya ke siapa ya, lalu radar kita menyala gitu, muncullah wajah Dodit Mulyanto di diskusi kita gitu. Oh iya, menarik juga ini menyatukan dua karakter yang di dunia nyata sangat berbeda gitu di dalam satu film gitu. Ya, jadilah kembaran kita hari ini. Asoy gitu. Artinya ngomong gitu. Jadi saya mempelajari dukun-dukun di desa itu memang sopan, santai gitu. Tapi ini kan film, dan di film selalu ada coach acting. Coach acting mintanya gestur-gestur. Jadi semua itu ada koreonya, Mbak. Dan saya juga nyari koreo ngawur sendiri gitu. Awalnya saya nonton Pak Tejo, Mbah Sujiwo Tejo gitu. Kalau jadi Mbah Tejo pas waktu di film lain jadi dukun tuh kayaknya nggak bisa saya, karena itu terlalu ngeri Bang Oki. Terlalu sakti gitu, dukun sakti no. Akhirnya saya belajar nonton referensi lain, misal Pak Andre Taulani di film lain gitu. Oh ini akhirnya menemukan titik tengah Kim Mangun seperti itu. Itu atas izin Pak Fajar. Pak, nopek dukun ini terserahmu Pak. Ya jadinya seperti itu. Itu Mbak.